Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Blue Insight akan mempresentasikan hasil proyek akhir dari domain Natural Language Processing dengan judul Analisis Sentimen Twitter terhadap Timnas Indonesia di SEA Games 2023 dengan algoritma Naive-Bayes, Logistic Regression, dan Random Forest. Kelompok Insight 2 memiliki 4 anggota. Yang pertama yaitu ada Siti Fatimah Nurjana mengerjakan fitur engineering. Yang kedua ada Catur Agus Baktiar mengerjakan text processing. Dan yang ketiga ada Siti Saropa mengerjakan modeling. Dan yang terakhir ada Muhammad Ganarian Nirwana mengerjakan data scraping. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan Muhammad Ganarian. Oke, selanjutnya ada problem scoping. The four ways of problem scoping. Yang pertama ada what atau apa, yaitu analisis sentimen Twitter terkait Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Yang kedua ada why, itu mengapa. Yang pertama untuk memahami sentimen pengguna Twitter terhadap kinerja Timnas Indonesia dalam SEA Games 2023. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pola dan tren sentimen positif, negatif, atau netral terkait Timnas Indonesia di turnamen tersebut. Yang ketiga, untuk memberikan wawasan yang berharga pada pihak terkait dalam memahami persepsi publik terhadap Timnas Indonesia. Next. Yang ketiga ada who atau siapa. Yang pertama, untuk pengguna Twitter yang aktif berkomentar atau membicarakan Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Yang kedua, pada pihak-pihak terkait seperti pengelola Timnas Indonesia, pemerintah, sponsor, atau pihak yang ingin memantau opini publik terkait kinerja Timnas. Yang keempat, ada when atau kapan. Eh, yang pertama, selama periode SEA Games 2023 berlangsung. Yang kedua, data sentimen akan dikumpulkan secara real time atau dalam periode waktu tertentu yang ditentukan, tergantung kebutuhan analisis. Next. Selanjutnya ada data acquisition. Melakukan pengumpulan data tweet masyarakat SEA Games 2023 di Kamboja dengan menggunakan API yang sudah ada di Twitter dengan mengambil data tweet sebanyak kurang lebih 10.000 data tweet. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Catur Agus Baktiar. Di pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang data exploration. Di data exploration ini kita melakukan text processing, yang dimana text processing itu ada akuisisi data, yaitu dilakukan untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data. Data diberi label yaitu positif, negatif, dan netral. Lalu ada case folding, yaitu proses ini merupakan tahapan untuk mengubah seluruh kata yang kapital atau uppercase menjadi huruf kecil atau lowercase dan menghilangkan karakter selain dari huruf. Yang ketiga itu ada tokenization, yaitu tahap untuk memisahkan antar kata dalam setiap kalimat tweet untuk memudahkan proses analisis data. Dalam hal ini dilakukan penghilangan URL, tanda bersifat petik, serta menghapus white space. Yang keempat itu ada word normalization. Normalisasi kata merupakan proses mengubah bahasa yang tidak baku menjadi baku. Ini dilakukan dengan mengganti kata-kata yang berupa singkatan menjadi bahasa yang sesuai dengan korpus singkatan digunakan. Yang kelima itu ada filtering atau stop word removal. Dalam dokumen seringkali muncul kata-kata yang tidak penting yang disebut stop word. Jadi tahap filtering merupakan proses untuk menghilangkan stop word tersebut. Lalu yang terakhir itu ada stemming. Tahap stemming merupakan proses untuk mengubah kata menjadi kata dasar. Pada proyek ini, stemming dilakukan menggunakan library sastrawi dengan fungsi steamer factory, dan sebagai tahap akhir, data yang sudah diprocessing lalu disimpan dalam format CSV. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fatimah. Di sini ada fitur extraction TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Fitur extraction atau pembobotan kata adalah proses mengubah kata menjadi bentuk vektor agar dapat diproses oleh algoritma machine learning.
Metode dari feature extraction yang digunakan yaitu term frequency inverse document frequency atau TF-IDF. Adapun hasil data tabular dari TF-IDF ini yang dipelore dengan komputasi bahasa Python adalah sebagai berikut. Seperti tertera di gambar, bahwa di situ dihasilkan 9.590 rows dan 14.744 kolom. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Sorobah. Di proyek ini kami menggunakan 3 model, yaitu Naive Bayes, Logistic Regression, dan Random Forest. Ketiga model tersebut sama-sama menggunakan 80% data latih dan 20% data uji. Yang pertama yaitu model Naive Bayes. Merupakan metode aplikatif, cepat dengan akurasi yang tinggi, dan cocok digunakan untuk dataset yang besar. Model Naive Bayes menghasilkan akurasi sebesar 77,42%. Oke, next. Model yang kedua yaitu Logistic Regression. Metode ini umum digunakan dalam statistik dan pembelajaran mesin untuk melakukan analisis regresi pada data yang memiliki variabel dependen berupa biner atau dikotomik. Metode Logistic Regression sering digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel input dengan probabilitas kejadian suatu peristiwa atau kategori dalam variabel output. Hasil akurasi dari model algoritma Logistic Regression yaitu 79,40%. Oke, next. Model yang terakhir yaitu Random Forest. Digunakan dalam pembelajaran mesin untuk digunakan dalam pemodelan prediktif dan klasifikasi. Random Forest dapat membuat keputusan untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan stabil. Keputusan untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan stabil hasil dari akurasi algoritma Random Forest yaitu 81,12%. Evaluasi kesimpulan akan disampaikan oleh Siti Fatimah. Evaluasi dan kesimpulannya adalah analisis sentimen Twitter timnas Indonesia pada SEA Games 2023 di Kamboja menemukan peningkatan jumlah tweet di media sosial saat pertandingan digelar. Antusiasme masyarakat khususnya pengguna Twitter mulai terlihat seperti saat pertandingan final antara Indonesia dan Thailand. Dari percakapan tweet tersebut, bisa diambil informasi mengenai seberapa antusias pengguna Twitter dalam melihat pertandingan, dan di samping itu juga bisa diambil informasi mengenai sentimen positif, negatif, atau netral terhadap pertandingan itu sendiri, terhadap kebijakan wasit, terhadap pergantian pemain, serta menunjukkan bagaimana antusias pengguna Twitter untuk melihat pertandingan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik dengan pertandingan timnas Indonesia dan penelitian SEA Games lainnya. Dengan skor akurasi sebesar 81,12%, algoritma Random Forest mengungguli algoritma Naive Bayes dan Logistic Regression dalam mengklasifikasikan sentimen analisis teks berbahasa Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi proyek akhir kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.